sahabat, hari ini saya akan meliput tanaman obat namanya binahong. Oke, kita ikuti liputan berikut ini. Tanaman binahong. Tentu sudah banyak yang tahu ya tentang tanaman binahong. Tanaman binahong itu adalah tanaman obat yang terkenal untuk menyembuhkan penyakit asam urat. Tanaman ini tumbuh menjalar dan berumur panjang. Tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dan mempunyai banyak khasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Konon kabarnya tanaman binahong berasal dari Korea. Nah, bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mendengar atau mengenal tanaman binahong, ada beberapa ciri yang mengindikasikan bahwa tanaman tersebut adalah binahong. Pertama dari batang. Batang tanaman binahong lunak, silindris, saling membelit, berwarna merah, bagian dalam solid, permukaan halus, kadang membentuk semacam umbi yang melekat di ketiak daun dengan bentuk tak beraturan dan berstruktur kasar. Sedangkan daunnya itu daun tunggal, bertangkai sangat pendek, tersusun berseling, berwarna hijau, bentuk jantung, panjang kurang lebih 5-10 cm, lebar kurang lebih 3-7 cm. Helaian daun tipis lemas, ujung runcing, pangkal berlekuk, tepi rata dan permukaan licin dan bisa dimakan. Sementara bunganya itu majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun, mahkota berwarna krim keputih-putihan, berjumlah 5 helai tidak berlekatan. Panjang helai mahkota 0,5-1 cm dan bunga ini berbau harum. Sedangkan akar tanaman binahong itu berbentuk rimpang, perbanyakan generatif, namun lebih sering berkembang atau dikembangbiakkan secara vegetatif melalui akar rimpangnya. Nah, ini yang paling penting ini. Kandungan zat tanaman binahong, menurut penelitian, daun binahong mengandung zat antioksidan, flavonoid, alkaloid, saponin, dan senyawa lainnya. Daun binahong mempunyai banyak manfaat. Di antaranya daun binahong untuk darah tinggi, sebagai obat emah, untuk penyembuhan gagal ginjal, sebagai obat luka bakar, sebagai penurun panas, penurun kolesterol, dan sebagainya. Nah, daun binahong untuk penyembuhan luka, caranya tumbuk daun binahong atau dihaluskan secukupnya. Oleskan pada bagian tubuh yang bengkak atau luka secara merata. Lakukan selama luka masih dalam kondisi basah. Nah, bagi yang jerawatan, daun binahong juga dapat membantu kalian nih untuk menghilangkan jerawat. Caranya, ambil 5 atau lebih daun binahong dan tumbuk sampai hancur. Oleskan pada jerawat secara teratur. Lebih baik jika Anda diterapkan pada malam hari sebelum tidur. Nah, mudah-mudahan dengan terapi ini kalian dapat kembali menemukan wajah yang halus berseri tanpa ada jerawat lagi ya. Lalu daun binahong juga dapat dipergunakan untuk diabetes. Ambil kurang lebih 11 lembar daun binahong, kemudian direbus, lalu minum rebusan airnya setiap hari. Untuk pengobatan obat wasir atau ambeien, sediakan 16 lembar daun binahong dan 3 gelas air. Rebus sampai mendidih hingga tersisa 2 gelas. Minum air rebusan daun binahong tersebut sebanyak 1 kali sehari. Dan untuk obat luar,
Untuk pemakaian luar, daun dan batang ditumbuk halus, kemudian dioleskan pada bagian yang sakit. Ramuan ini untuk menyembuhkan memar karena terbentur, rematik, pegal linu, sakit otot, atau bisa juga untuk kesehatan wajah. Nah, itulah pengenalan kita tentang apa itu binahong, khasiatnya dan manfaatnya bagi kita. Tetapi dengan catatan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi terlalu berlebihan. Semua ada takarannya dan aturannya. Hal yang juga perlu diketahui dari tanaman binahong adalah efek samping. Setiap yang herbal memang alami dan memiliki segudang khasiat. Meski demikian, tidak semua orang cocok dengan pengobatan alami dengan rempah-rempah atau dedaunan seperti daun binahong. Perlu diingat bahwa mengkonsumsi air rebusan atau ekstrak daun binahong secara berlebihan hanya akan mendatangkan efek samping bagi tubuh. Beberapa di antaranya adalah memicu terjadinya stroke dan hipertensi. Dilarang dikonsumsi bersama zat stimulan seperti teh dan kopi. Tidak untuk dikonsumsi ibu hamil dan ibu menyusui. Penderita nyeri dada sebaiknya tidak mengkonsumsi binahong. Kandungan efedrin dalam daun binahong sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan zat yang ada dalam teh dan kopi. Pasalnya, konsumsi bersamaan tersebut dikhawatirkan bisa memicu pusing, gelisah, mual, muntah, insomnia, dan juga jantung berdebar. Untuk itu ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum mengkonsumsi air rebusan daun binahong. Atau coba dulu dalam porsi yang kecil dan lihat reaksinya pada tubuh. Jika sudah dirasa cocok dan efektif mengatasi keluhan medis Anda, maka manfaat daun binahong bisa Anda rasakan. Dimanapun kalian berada, demikian liputan seputar tanaman binahong. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada liputan mendatang. Salam sehat.